Nah, di APA ini kita akan masuk mulai dari menampilkan data yang tersimpan di dalam database. Nah, kalau kita melihat dari panduannya miliknya Flutter, kita bisa cari kata kuncinya adalah fixed data internet, kemudian akan ditampilkan dari website resminya Flutter. Nah, secara dasar sekali, APA ini menggunakan beberapa objek, beberapa dependencies. Antara lain yang pertama adalah paket dari HTTP-nya ini. Ya, paket dari HTTP-nya ini wajib kita install. Setelah itu kita mesti install, misalnya kalau kita ingin nanti menggunakan atau ekspornya menjadi APK versi rilis, maka dipastikan kita harus mengupdate ini di user permission-nya miliknya Android. Nah, adik-adik nanti bisa dibuka di sini. Ya, ini ketika kita akan versi publish. Oke. Nah, berikutnya kita get connection di APA statiknya. Ini akan kita taruh di APA static. Kemudian berikutnya objek juga telah kita buat kemarin menggunakan objek petani itu. Nah, setelah itu baru kita akan tampilkan di UI-nya. Ya, jadi kurang lebih ada 4 tahapan, termasuk 5 hingga menampilkan data itu dalam widget. Ya, nah untuk itu kita akan mulai. Nah, sebelumnya di mata kuliah web juga kita telah membahas bagaimana membuat APA. Ya, oleh karena itu dasar-dasar dari pemrograman web, khususnya di sini saya menggunakan Laravel, mesti adik-adik pahami terlebih dahulu. Ya, namun tidak untuk kemungkinan bukan hanya web yang nanti bisa digunakan dalam manajemen APA. Ya, bukan hanya framework Laravel termasuk di dalamnya, bisa PHP native atau bisa menggunakan Node.js ataupun bahasa pemrograman lainnya. Nah, kuncinya sekali adalah bentuk dari JSON data yang harus adik-adik pahami. Oleh karena itu, beberapa tools di sini yang mesti adik-adik gunakan, standarnya dari pengembangan backend. Yang pertama adalah Postman. Nah, di dalam Postman ini kalau di APA method get, masih kita bisa akses dari URL-nya langsung. Ya, ini masih belum menggunakan skema autentikasi, sehingga kita bisa akses dari sini. Tetapi nanti jika kita telah menggunakan autentikasi, kemudian metodenya juga banyak, ada post, get, put, itu mesti kita gunakan dari Postman. Ya, nah sebelum kita lanjut, saya akan membagikan dulu konsep dasar dari bagaimana aplikasi Flutter ini berkomunikasi menggunakan APA. Jadi yang pertama adik-adik mesti pahami konsep HTTP dasar untuk mulai menggunakan APA dalam kasus manajemen data di aplikasi. Nah, apa aja sih konsep HTTP dasarnya ini? Nah, konsep dari protokol HTTP untuk komunikasi antar platform itu dasarnya sekali adalah bagaimana ada klien melakukan request ke sebuah server. Nah, di dalamnya ini server ini maksudnya adalah web server yang nanti sebagai middleware yang menjembatani antara data resource dan aplikasi kita nanti. Nah, dalam pengembangan full stack development, si server ini memungkinkan nanti kita gunakan Laravel sehingga backend dan manajemen datanya atau logic functionnya bisa jadi satu. Tetapi dalam pemrograman yang lebih skala lebih besar, maka itu bisa dipisahkan. Middleware ini bisa hanya khusus menangani komunikasi antar klien dengan aplikasi yang ada atau dengan database-nya.
Bisa nanti ada dipilih Node.js, Java Spring, ataupun PHP. Kemudian setelah memperoleh request, bagaimana nanti si server menangani request, apakah nanti akan diberikan atau tidak, tentu nanti ada rule untuk autentikasinya. Setelah itu diberikan dalam bentuk JSON menjadi sebuah respon ke klien. Bentuk responnya nanti akan kita gunakan adalah JSON. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti ketika adik-adik mengembangkan dengan bahasa pemrograman framework lain seperti Kotlin misalnya, ada dua tipe respon yang nanti bisa dipilih antara XML atau JSON. Tapi yang secara umum digunakan adalah JSON. Ya. Nah, itu dasarnya. Kemudian oleh karena itu di sini ada adik yang paling awal diketahui adalah pengembangan aplikasi berbasis web terlebih dahulu. Ya, karena di dalam pemrograman web di sana sudah diajarkan basic-basic dari HTTP request. Nah, apa aja bentuk metodenya nanti? Yang pertama ada get, kemudian post nih untuk upload data baru ke server, kemudian put untuk ngupdate data berdasarkan ID tertentu, kemudian hit nih untuk menyisipkan sebuah kode secret di dalam setiap request, delete khusus untuk menangani delete, patch ini untuk menangani beberapa modifikasi dari sebuah data, dan option ini tidak kita gunakan nanti untuk di APA. Oke. Setelah itu kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana, create, read, update, delete, sehingga semua metode ini akan kita gunakan nanti dalam mengembangkan aplikasi. Ya. Nah, setelah itu kita juga harus pahami jadi dalam mengembangkan sebuah aplikasi web, aplikasi mobile, ketika nanti rilis ke pasar, ya aplikasi mobile yang sebuah sistem informasi ya yang membutuhkan banyak inputan data, maka tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya website. Oleh karena itu nanti kita akan mengembangkan konsep aplikasi thin and flat client, di mana aplikasi yang akan kita buat tentu nanti rancangannya akan besar, ada banyak fitur, misalnya manajemen desa ya, ada banyak fitur di dalamnya. Tentu tidak semua nanti kita tampilkan atau kita buatkan fiturnya di mobile. Karena bagaimanapun konsep dasar dari aplikasi mobile itu adalah kesederhanaan dan keringanan aplikasi. Hal-hal yang tidak bisa disediakan di website, maka baru wajib disediakan di mobile, misalnya seperti fitur notifikasi, misalnya location, kemudian upload data yang membutuhkan misalnya real time foto dari klien, ya bisa gunakan mobile application. Tetapi kalau bentuknya PDF, kemudian data itu bisa dibuat selanjutnya, artinya memerlukan komputer, datanya inputannya banyak, ya mesti disediakan versi webnya. Oleh karena itu nanti kita akan menggunakan versi web hanya untuk mengelola seperti data referensi, kemudian data user itu bisa kita gunakan di web. Ya. Oke, jadi fokus nanti pengembangan aplikasi mobile adalah orientasinya ke user end. Ya, dan tentunya yang fitur-fitur yang utama yang harus digunakan oleh kliennya. Kalau untuk admin itu ya di website aja. Oke. Nah, bagaimana kita akan memulai pemrograman APA ini? Tadi sudah saya jelaskan, kita nanti ngambil full reference-nya dari web yang telah tadi saya sampaikan. Kemudian yang pertama tentu kita install dependensinya HTTP. Setelah itu kita wajib mengenali JSON-nya. Jadi bentuk APA-nya, framework APA-nya nanti bakal bermacam ragam. Tetapi JSON-nya yang mesti kalian analisa sebagai front-end developer-nya. Kita nggak bakal tahu APA itu nanti dibuat dengan apa. Setelah itu membuat model kelas data yang kemarin kita buat, baru kita tampilkan. Ya. Nah, untuk itu kita mesti install beberapa plugin seperti Postman untuk mendukung kerja kita, kemudian pelajari bentuk JSON, dan oke, kita langsung aja ya.
Oke.